Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, adalah Khawlah binti Salabah, seorang sahabat perempuan yang memiliki paras cantik dan jelita. Ia diperistri oleh seorang laki-laki yang bernama Aus bin As-Samit. Satu ketika sang suami, Aus bin As-Samit, melihat sang istri sedang melakukan salat di rumahnya. Selama sang istri dalam salatnya, Aus terus memandanginya dari arah belakang. Ia sungguh terkesan dengan keindahan tubuh istrinya. Terlebih ketika Khawlah sedang bersujud, bagian belakang tubuhnya membuat Aus menginginkan istrinya. Maka ketika sang istri selesai dari salatnya, Aus mengajaknya untuk melakukan hubungan suami istri, namun Khawlah menolak. Atas penolakan ini Aus marah besar hingga akhirnya keluar kalimat yang menjadikan Khawlah tertalak. Kepadanya dengan emosi Aus mengatakan, "Bagiku engkau laksana punggung ibuku." Dalam tradisi masyarakat Arab kala itu, menyamakan istri dengan punggung ibu suami adalah cara suami untuk menceraikan istrinya. Syekh Nawawi Banten memiliki catatan tersendiri yang perlu diketahui perihal perilaku seksnya Aus. Disebutkan bahwa Aus berhasrat terhadap perempuan, dan menginginkan menggaulinya dengan cara yang tidak semestinya perempuan digauli. Karenanya Khawlah menolak permintaannya itu. Atas penolakan ini Aus marah dan mengatakan, "Bila kamu keluar dari rumah sebelum aku melakukannya denganmu, maka bagiku engkau seperti punggung ibuku." Usai mengucapkan kalimat itu Aus menyesalinya. Ia paham bahwa dengan kalimat seperti itu sama saja ia menceraikan istrinya. Pada saat itu, di masa jahiliyah, belum ada hukum dihar. Kalimat dihar seperti itu masih dianggap dan dihukumi sebagai talak. Adapun Khawlah pun tak terima bila ia dicerai oleh suaminya. Maka serta-merta ia mendatangi Rasulullah. Kepada beliau ia sampaikan, "Aus menikahiku saat aku masih gadis yang disukai banyak lelaki. Kini setelah aku tua dan memiliki banyak anak, ia menyamakanku dengan ibunya. Aku memiliki anak-anak yang masih kecil. Kalau mereka aku serahkan kepada Aus, mereka akan tersia-sia. Tapi kalau mereka aku yang mengurus, mereka akan kelaparan." Dengan aduan itu Khawlah berharap agar Rasulullah tidak menghukumi talak atas hubungan perkawinannya dengan Aus. Namun Rasulullah tetap menghukumi talak atas ucapan Aus tersebut. Khawlah masih belum mau menerima. Ia bersikeras, "Rasul, demi Allah ia tidak mengatakan kalimat talak. Dia itu bapaknya anak-anakku. Dia itu orang yang paling aku cintai." Namun Rasulullah tetap bersikeras menghukumi talak atas Khawlah dan Aus. "Engkau haram baginya," kata beliau. Tapi Khawlah tetap tidak mau terima. Terjadilah perdebatan di antara keduanya. Khawlah bersikeras untuk tidak mau dihukumi talak, sementara Rasulullah tetap dengan pendiriannya. Sebagaimana diketahui, bahwa setiap kali ada permasalahan yang disampaikan oleh para sahabat kepada Rasulullah, maka beliau tidak akan menghukumi kecuali setelah adanya wahyu dari Allah. Pun demikian dengan kasus Khawlah ini. Karena tidak ada wahyu yang turun menyangkut kasus tersebut, maka beliau tetap menghukumi talak dan tidak menerima permintaan Khawlah untuk memutuskan hukum yang lain. Melihat kenyataan bahwa keinginannya tak akan dipenuhi oleh Rasulullah, Khawlah tak berputus asa. Kepada Rasul ia katakan, "Baiklah, akan aku adukan masalah ini kepada Allah." Maka kemudian Khawlah menengadahkan kepalanya ke arah langit. Dengan suara lantang ia berseru, "Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Turunkanlah solusi bagi masalahku ini melalui lisan nabimu." Ia terus mengadukan masalahnya kepada Allah. Di saat seperti itulah wajah Rasulullah terlihat berubah. Kepada beliau turun ayat yang menghukumi bahwa masalah Khawlah dan suaminya itu adalah masalah dihar, bukan talak. Seorang suami yang mendihar istrinya dan berkeinginan untuk mencabut ucapannya itu, maka ia tidak boleh menggauli istrinya kecuali setelah memerdekakan seorang budak. Bila tidak mampu memerdekakan budak, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan bila tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Ayat dimaksud yang turun atas permasalah Khawlah ini adalah ayat 1-4 dari surat Al-Mujadilah. Allah berfirman, "Sungguh,
Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu, Muhammad, tentang suaminya, dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Demikianlah Khawlah binti Salabah, perempuan dari kalangan sahabat yang tidak saja mengadukan permasalahannya kepada Rasul tetapi juga kepada Allah. Sahabat perempuan yang aduannya didengar dan dikabulkan oleh Allah, dan karenanya terbentuklah hukum dihar dalam syariat Islam. Kisah ini banyak ditulis oleh para ulama tafsir dalam berbagai kitab mereka. Di antaranya oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab Al-Munir lima Alimit Tanzil. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jamiliyah Kamil Quran menuturkan sebuah cerita. Satu saat Sayyidina Umar bin Khattab bersama beberapa orang berkendara menunggangi himar. Dalam perjalanannya mereka bertemu dengan Khawlah binti Salabah. Khawlah kemudian menghentikan perjalanan Umar bin Khattab dan teman-temannya. Kepada khalifah kedua itu Khawlah kemudian memberikan banyak nasihat dan didengarkan dengan seksama oleh Umar. Ia berkata, "Wahai Umar, engkau dahulu diundang dengan Umair, lalu kau dipanggil Umar, dan kini engkau diundang dengan sebutan Amirul Mukminin. Takutlah engkau kepada Allah, wahai Umar. Sesungguhnya orang yang yakin dengan kematian, maka ia takut kehilangan. Orang yang yakin dengan hisab, ia takut pada asap." Umar bin Khattab terus mendengarkan nasihat Khawlah, hingga ada yang mengatakan kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau berhenti hanya untuk mendengarkan ucapan perempuan tua ini?" Mendengar ucapan tersebut Umar bin Khattab menjawab, "Demi Allah, seandainya perempuan ini menahanku dari awal hingga akhir siang, aku tak akan berhenti mendengarkannya kecuali untuk melakukan salat maktubah. Tidakkah kalian mengenal siapa perempuan ini? Dia adalah Khawlah binti Salabah. Allah telah mendengarkan ucapannya dari atas 7 langit. Bila Tuhan semesta alam mau mendengarkan ucapannya, pantaskah bila Umar tak mau mendengarnya?" Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.